Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut lagi sedikit lagi. Kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kadang ada yang mau didakarakan sekali lagi. Makna berjamaah tadi itu sinkron semua berjamaah hukum-hukum ibadah. Yang disebut ibadah ini niat, syarat, dan hukum. Jadi dia katakan berjamaah, kalau orang sufi bilang berjamaah, ketika melakukan amal ibadah, 3 rukun ini harus sejalan. Jangan ditinggalin waktu ruku, ditinggalin niatnya waktu awal saja. Padahal niat di ruku itu ada. Waktu sujud juga ada niatnya. Innamal a'malu. Sujud itu amal apa bukan? Amal. Kenapa tinggal niat? Ruku itu amal apa bukan? Amal. Kenapa niat ditinggalkan? Jadi niat innamal a'malu biniyat, setiap amal itu niatnya ikut. Ya kan orang-orang sufi, orang-orang tasawuf katakan yang disebut berjamaah, setiap amal itu 3 rukun itu selalu include, tidak boleh terpisah ya, antara satu. Nah, sudah include mana? Kayak teh, susu, air, udah menyatu deh. Nah, itu. Jadi nggak bisa dipisahin lagi deh. Ya, udah larut namanya. Kalau masih itu bisa teh, gula, air itu belum. Fikih itulah memisahkan teh, gula, air gitu. Jadi kalau sufi ini sudah larut terus, nah itu untuk memahaminya. Makna larut itulah disebut innamal a'malu binniyat. Baru nanti ada amalan batin, ada amalan juga jahil. Boleh, bagus setelah dia masuk berjamaah. Walaupun kita salah berjamaah, tapi hati di rumah juga belum berjamaah. Jasad aja yang berjamaah, tapi hati tidak berjamaah. Ya gitu. Itulah makna takbiratul ula, memutuskan segala semua untuk berjamaah ubudiyah kepada Allah. Boleh tadi rapat ada yang ya. Langsung akan disampaikan. Ya. Sedangkan kita yang ditulis oleh ulama-ulama, ini kan manusia yang tulis. Kenapa lebih yakinnya manusia tulis daripada yang Allah turunkan? Ini fenomena Sekarang. masyarakat awal sekarang. Ya. Jadi untuk logika kan lebih Al-Quran yang Allah turunkan. Kalau berbicara logika dulu, kalau orang di tengah sawah, dia berbicara padi saya ini banyak hamanya, banyak kodok, banyak wereng. Orang di tengah gunung dia berbicara, enggak, ini banyak harimau, banyak serigala. Maka orang yang di sawah ini nggak sanggup logikanya untuk memahami yang di tengah. Yang di atas gunung kapal perang mau nyerang kita lagi ya. Orang ini lebih tak sampai nih logikanya kan itu. Jadi bicara logika itu nggak bisa kita samakan logika dia dengan logika. Jadi jangan bilang oh ini logikanya kan lebih betul Quran, itu logika dia. Gitu. Ya bagus tuh. Memang sekarang itu cepat kali anak muda kena. Kalau Al-Quran kalau Allah lebih bagus. Al-Quran itu sifatnya kadim. Dia bukan majas, bukan makhluk. Apa disebut kadim? Dia tidak berhuruf, tidak bergambar. Kadim hakiki. Itu kalam Allah. Allah sendiri yang memahami kalamnya. Itu harus kita pahami pertama. Ketika Allah sampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam, itu sudah kalam majas. Karena malaikat Jibril ini makhluk. Allah beri kepahaman untuk menerima kalam. Ya, kalam. Nah, mungkin harus kalam kadimnya Allah ini sudah majas. Sudah ada apa namanya? Misal untuk bisa diambil paham oleh malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril menurunkan kepada nabinya, ini namanya wahyu. Ketika turun di Bani Israel diterima oleh Nabi Musa, bahasa apa? Ya, bahasa Ibrani. Ketika diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Daud, bahasa apa? Bahasa Kipti. Ketika diturunkan ke baginda Rasulullah SAW, bahasa apa?
Kenapa harus bahasa Arab? Tidak bahasa Ibrani. Karena baginda Rasulullah SAW orang Arab. Ya kan? Inna anzalnahu. Ya, sesungguhnya Allah telah menurunkan inna anzalnahu pakai malaikat kan? Fi lailatul qadri. Jadi bahasa Jibril memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Posisi waktu itu ada sahabat. Rasul gemetar. Tanya, ya Rasulullah, kenapa kau gemetar? Apa dia Rasulullah? Jibril dah. Mata sahabat nampak Jibril enggak? Telinga sahabat nampak dengar enggak? Yang dengar siapa? Telinga siapa? Mata siapa? Berarti mata Nabi dengan mata sahabat beda enggak? Beda kan? Sudah beda itu. Ini antara manusia dengan manusia saja sudah berbeda. Andai kata Nabi tidak menyampaikan kepada sahabat, paham enggak sahabat wahyu itu? Enggak paham kan? Dengar enggak? Melihat enggak? Tidak. Maka Nabi sampaikan kepada sahabat apa namanya? Firman. Allah berfirman. Maka ditulis oleh sahabat bisa memahami Al-Quran ini sebab siapa? Sebab Nabi. Kenapa tidak dibilang? Kenapa tidak dari Allah aja? Kenapa tidak dari Allah aja? Berarti estafet pertama dia sudah harus melalui siapa? Baginda Rasulullah SAW kan, untuk sahabat paham kan? Ditulis namanya Quran. Tulisan itu tulisan firman Allah yang disampaikan dari mulut yang mulia baginda Rasulullah SAW. Ditulis sahabat itu namanya Quran. Bacaan firman Allah yang disampaikan oleh mulut mulia Rasulullah ditulis di kulit kambing, ditulis di batu, itu namanya Quran. Iqra ditulis Iqra. Itu belum ada titik, belum ada baris. Belum ada titik, belum ada baris. Sempurna turun Al-Quran ditambah alif lam Al-Quran, Al-Fatihah sampai sudah sempurna, dihimpun, sahabat tulis. Belum juga. Itu tabi'in tidak bisa baca. Jangankan ulama, jangankan orang sekarang katakan kenapa tidak Al-Quran aja pegang. Tabi'in belum bisa baca tuh. Yang bisa baca siapa? Sahabat. Kenapa sahabat bisa baca? Gurunya Rasulullah. Ya kan itu. Sahabat bisa baca, gurunya Rasul. Ada yang cerdas, cepat tangkap. Utsman bin Affan tangkap. Mas'ud, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali. Maka tulislah Musab Utsmani, Musab Ali garis titik. Maka baru bisa tabi'in membaca tersebut. Dipelajari kenapa seperti ini, keluarlah nahwu, saraf, bayan, mantik, keluar ilmu tersebut. Itu sahabat tabi'in generasi kedua setelah sahabat tak bisa baca kalau tidak ada tanda-tanda. Dipelajari sehingga bisa baca tanpa tanda-tanda. Sudah belajar, yang kasih belajar siapa? Masa kita bisa langsung bisa paham Quran, sedang tabi'in aja paham Quran, harus ada guru. Ya, itu salah satu untuk memahami Quran. Sekarang sudah kita lihat Quran itu mushaf. Yang mana kadimnya? Beritanya. Ya, kabarnya. Kabar itu tidak berubah dari alam ajali sampai alam kiamat dunia. Tidak berubah. Beritanya itu tidak, walaupun tulisannya itu Ibrani, tulisannya itu Kipti, Yunani. Ada kalam Allah ditulis Yunani, bahasa Yunani. Tapi kabarnya tidak, beritanya itu tidak berubah kandim. Bagaimana kita bisa memahami kalau ada orang terdahulu yang memberikan kepahaman? Ulama itu kan orang terdahulu kan? Jadi bagaimana kita bilang kena? Jangankan perkara ilmu Al-Quran, Rahmat, tolong hitung tinggi pintu itu berapa? Berapa tinggi pintu itu? Dari mana bisa hitung 2 meter?
Nah, siapa cipta meter? Nah, harus ada meter dulu, orang terdahulu dulu yang buat alatnya kan gitu. Siapa yang bisa tafsir Quran? Orang yang buat alatnya dulu. Nah, sarap ya kan. Kok enak aja kita bilang kita nafikan ulama. Yang tulis Quran itu siapa? Penjaga apa ulama? Apa penyair? Apa tukang pantun? Pasti dan pasti yang tulis Al-Quran itu ulama. Ini kenapa kita diciptakan benci kepada ulama? Innama yasyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya. Ini menciptakan bencinya dengan ulama, jauhnya dengan ulama, akan terjadi apa? Kejahilan, kebodohan. Ya, akan terjadi kebodohan, berdebat-debat terus kita menurut akal-akal lihat. Ini misi-misi orang-orang dijauhkan kita dengan ulama. Tuh hati-hati. Bagus tuh. Bilang anak muda. Tentang ukuran itu aja kita harus habis meter. Meter pun ada sepakatnya. Ya kan, antara senti dengan senti pun berbeda. Ya. Inci lagi berbeda lagi. Bagaimana tentang Al-Quran? Itu untuk ukur benda. Nah, itu harus ada alat. Gak bisa bilang cuma meter. Meter berapa senti? Senti berapa inci kan itu? Nah, bagus. Jangan jauh dengan ulama. Tak mungkin seseorang bisa memahami Quran kalau dia tidak dekat dengan bagus. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Jangan bicara kitab. Kitab itu penjelasan Al-Quran. Boleh lain ada, insyaallah. Ya. Mengenai surga dan neraka. Dalam firman Allah disebutkan bahwa akan ditampakkan surga dan neraka sebelumnya. Allah merintahkan mereka. Tapi orang yang disebut itu orang yang meninggal, yang baik didapatkan juga, tidak baik didapatkan neraka. Nah, kita sebagai orang yang muslim, bagaimana cara melihat orang ambil itu harus melihat surga dan neraka. Kira Dulu tahunnya lupa saya, untuk melihat virus itu perlu alat zoomnya itu 100 kali pembesaran. Di zoom satu benda itu 100 kali kelipatan benda itu baru nampak virus. Sekarang sudah ada membesarkan 2 juta sekian. Bahkan bukan lagi virus, sel-sel dalam virus itu bisa dilihat. Darahnya, jantungnya dalam virus itu bisa dilihat dengan di zoom 2 juta kali, siapa tuh lupa saya menemukan dia. Itu kalau kita bilang itu benda yang nggak nampak dengan kasat mata, tapi sekarang bisa dilihat dengan. Kenapa bisa dilihat? Kenapa? Karena ada alat. Untuk melihat benda yang seperti itu, surga, melihat neraka, itu perlu alat enggak? Harus lebih lagi kan gitu. Harus lagi perlu untuk melihat benda-benda yang lebih metafisika. Lebih metafisika. Alatnya apa? Alat yang pertama sekali mendekatkan diri kepada Allah. Kita dekatkan diri kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Yang pertama kita bersihkan hati. Kita bersihkan hati, amalan hati kita bersihkan. Maka orang-orang yang sudah bersih hati ini dia nampak. Maka kayak Nabi, hai Bilal, kulihat sendalmu di surga. Yakinlah hati Nabi bersih. Maka yakinlah Nabi bisa melihat. Alat pembersih hati Nabi itu Allah sendiri yang perintah dibersihkan.
4 kali proses pembersihan. 4 kali proses membersihkan, dibersihkan hati Nabi. Untuk apa Nabi dibersihkan menjadi contoh untuk kita bersihkan hati. Kan tadi udah kita bicara, coba bersihkan hati. Orang yang hidup di dalam gelap dia nggak tahu ada cahaya, karena dia hidup gelap terus. Dia nggak tahu terang, karena dia hidupnya di dalam gelap. Orang yang hatinya gelap dia nggak tahu ada cahaya. Jadi alatnya harus kita buat untuk nampak kubur, untuk nampak surga dan neraka. Maka Sayyidina Utsman lewat ke kubur menangis. Dia lihat orang disiksa. Jadi alat yang kita ciptakan. Alat itu dengan amal. Dulu orang nggak percaya, dikatakan hewan bisa melihat jin. Hewan bisa mendengar siksa. Ternyata setelah dianalisa mata ayam beda dengan mata, telinga ayam beda dengan telinga. Alatnya tuh beda. Gak usah jauh yang hari-hari aja. Kita bisa lihat kalau dimatikan lampu nih. Kucing bisa nggak? Bisa. Terang bisa nggak kucing lihat? Bisa juga kan? Karena Allah ciptakan mata kucing dengan mata kita berbeda alat. Tapi ada manusia ini lebih canggih dari kucing dan mata apa? Mata hatinya. Lebih lagi dia bisa melihat. Siapa yang udah berkeluarga? Semua udah keluarga, sebahagian bisa. Bisa nggak lihat istri di rumah? Pakai apa lihat? Hati. Kalau hidupkan mata hati, ada satu Syekh Abdullah namanya. Di Damaskus ada santri mau belajar, dia sudah khatam dalam satu pondok. Saya mau belajar ilmu kegaiban. Maka dia pergi pondok sana, salah berjamaah, habis salat diam hari-hari seperti itu. Ditanya Syekh, kapan belajar? Kamu nak ikut dalam pelajaran? Enggak, kami sedang belajar. Tadi bab apa? Bab taharah. Jadi sudah bermain